Yo Jifren, gua Esa. Kita sekarang lagi barengan sama Om Acong nih. Om Acong ini owner di bengkel apa Om? Primo 116 Garage. Ya, ini di daerah Rempoa. Nah sekarang nih sebenarnya yang pengen gue bahas adalah tentang motor Benelli. Terus cara populasinya seperti apa. Kan kalau kita lihat kan ini kan custom nih Om nih. Ini sih yang pengen gue kulik sebenarnya Benelli-nya. Ya kenapa di custom kayak gitu-gitulah. Oke, siap. Kayak gitu sih Om. Nah Siap. ini yang pengen gue tahu nih. Ini tuh Benelli-nya tuh Benelli seri apa sih Om? Nah, jangan-jangan dia mau beli nih, ngulik-ngulik. Iya, Nah, amin. biar semangat. Nah, Benelli gini, Om Esa. Benelli ini merek dari Italia awalnya Om. Ya. Kayak Vespa yang lo pakai. Iya. Awalnya dari sono, bule-bule. Cuman seiring waktu ya, mungkin bisnis ya. Mereka itu harus mengakui bahwa secara bisnis itu mungkin di luar dari Eropa yang lebih maju. Nah, mereka tuh tahun 80-an diakuisisi sama China. Oh, udah ke China sekarang berarti. Oke. Nah, kira-kira mereka China hanya membeli karena yakin nanti suatu saat akan di-develop ulang. Tahun 90-an akhir sih, 96, 98 itu mereka sempat bikin prototipe tuh Om. Nah, tapi mereka baru yakin jalanin lagi di 2000-an. Khususnya di atas 2010 mereka mass production. Karena memang mereka yakin bahwa pertumbuhan motor itu akan lebih rame daripada mobil. Atau minimal motor punya segmen yang besar. Nah, akhirnya keluar Benelli dengan berbagai tipe Om. Jadi ada yang 150, ada yang skuter, ada yang kayak gini nih Om. Nah, kalau di belakang gue ini tipe namanya Patagonian Eagle. Ini semuanya nih Om? Ya. Patagonian Eagle nih? Patagonian Eagle. Patagonian Eagle itu dia 2 silinder, inline, 250 cc, ada 2 tipe, ada karburator sama ada injeksi. Oke. Secara tipe kurang lebih begitu. Nah, gua kan lumayan sering jalan-jalan nih Om. Terus tuh gua kalau ngelihat kenapa sih Benelli itu ya, jarang tuh gue yang standaran tuh di jalanan. Pasti ujung-ujung udah di custom lah, diapain kayak gitu-gitulah. Itu kenapa sih Om tuh biasanya? Kalau pengalaman gue dari pribadi Om, Benelli itu memang bener Om, banyak orang menjadikan bahan atau basic sebagai motor yang mereka mau bentuknya. Karena dianggap Benelli sasisnya bagus, mesinnya 2 silinder, terus cukup bagus, secara harga juga hemat Om. Jadi seiring sama custom culture makin tumbuh, kita sih nggak menampik kemungkinan bahwa mereka suka motor cruiser yang bentuknya lebih besar. Dalam hal ini biasanya kita sebut merek yang dari Harley Davidson. Biasanya Sportster, karena kan bentuknya bagus banget tuh. Bannya gede, mesinnya gede, suaranya juga gede. Nah, akhirnya mereka dapat opsi ini. Ini adalah jawaban Om, buat orang-orang yang mau cruiser. Nah, kenapa mereka juga tidak suka dengan bentuk standarnya? Karena sebagian itu menganggap tangki gede, ini gede, bannya kecil aslinya. Terus joknya pakai joknya tebel, sama mungkin ada sandaran dan lain-lain yang mereka pikir kalau di Jakarta pakai sandaran itu kan nyenggol orang Om. Jadi mungkin dipikir mereka mau lebih ringkes, lebih ini, akhirnya ke custom. Terus gitu. Ini kan berarti kan Om Acong kan maksudnya udah banyak lah yang di custom ya, motor-motor Benelli ya. Nah itu Om Acong ini nih custom bodinya itu lo nya beli atau lo bikin atau gimana Om? Nah, kalau gue karena punya ini Om Esa, gue punya gaya yang gue suka. Kurang lebih misalnya kayak di belakang-belakang ini ya. Karena ini yang gue suka, jadi part itu memang kayak ban udah ada, kita tinggal beli Om. Nah, cuman kalau kayak velg, ada yang gue mau, nih kayak jari-jari ini gede semua, namanya Fat Daddy Om, jari-jari gede Fat Daddy. Ini memang mencontoh culture dari Amerika sih. Amerika tuh Harley ya. Mereka pakai jari-jari gede Fat Daddy. Itu kalau kita dulu pikirnya kalau kita mau ganti, harganya lebih mahal dari motornya malah Om. Velg tok. Akhirnya untungnya kita orang Indonesia Om. Kang Bubut banyak, sama Kang Sulap banyak Om. Benar, jadi akhirnya kita coba ngobrol sama bengkel. Ada teman-teman bengkel dari misalnya di Ciledug Om. Dia tadi bengkel bubut khusus untuk industri berat. Coba deh bikin, bisa. Terus kalau gue sih ini banyak dari luar kota Om. Ordernya luar kota. Kemudian teman-teman di luar kota itu ambil Fat Daddy asli, dibedah tuh Om, dibedah, dilihat, akhirnya kita bikin dengan harga yang jauh Om dibanding aslinya, bisa 1/5 dari Fat Daddy harganya. Jauh ya? Jauh. Jadi akhirnya teman-teman bisa kita jawab dengan lo mau velg ini dengan harga jauh lebih murah, nempel di motor lo ya kurang lebih
akhirnya mau nggak mau kita buat om. Jadi mulai dari velg kita coba bikin, itu lo bisa request mau ring 15, 16, 17, 18, 19 sampai 21. Belakang mau 15, depan mau 21, depan mau 17, belakang terserah lo lah. Jadi misalnya belakang mau gede, lebar, depan mau kurus, kecil, ini itu bisa dipesan. Jadi kita udah bisa jawab tuh dengan masing-masing gaya. Kalau kayak body, sebenarnya genre yang gue usung kan gaya bobber nih om. Gue masih suka sama tanki aslinya. Cuman mungkin kita edit dikit, jadi tankinya kalau lihat mayoritas masih gue pakai, cuman gue edit. Sisanya mau nggak mau kita bikin om. Jadi gue bikin kayak side panel, gue bikin spakbor depan, bikin spakbor belakang, bikin jok, bikin dan lain-lain. Ini berarti kayak spakbor gini lu bikin sendiri om ya? Ya. Nah, si Primo ini sebenarnya sih acuan daripada customizing ini kita acuannya macam-macam om. Gue banyak kan lebih ke British sih. Nah, British tapi kadang-kadang kita juga harus ngelihat komposisinya ada Amerika juga om, American Iron lah istilahnya, mau Harley kayak mau Buell dan lain-lain. Gue coba bikin dari tahun 2016, 17, 18 ada part namanya undercoil itu om. Undercoil itu bagian body, bagian bawah itu memang saat dulu gue ngarang-ngarang bikin pakai karton dan segala macam dan kita coba-coba develop mulai dari pakai fiber, pakai besi dan lain-lain karena gunanya part ini menurut gue ada sektor yang kurang dari Benelli om. Bawah situnya kosong gitu. Kelihatan kopong gitu ya. Kan kita maunya dia terlihat lebih berotot. Ya, padat. Gitu. Jadi akhirnya gue coba bikin itu. Nah, akhirnya sih sekarang teman-teman lain juga pada mulai bikin sih. Terus gue bikin body tambahan kayak cover under tank yang ini nih om, cover under tank, ini cover sini kita bikin. Iya. Kembali lagi orang Indonesia cukup jago buat nyulat. Ya. Nah, terus om, gue pengen balik ke tanki dulu om ya. Kan berarti kalau standar dari pabriknya nih sebenarnya bentukannya tuh gimana sih? Apakah ngumpulnya ke atas atau gimana? Ini kan kayak proporsinya jadi begitu tuh manis gitu, jadi kayak enak tuh. Itu biasanya gimana sih om? Nah, untuk bentuk tanki om, itu satu dunia udah sepakat ya dengan gaya yang orang pikir kalau mau klasik dia harus bulatnya begini, ininya begini dan itunya begini. Memang ini dia mirip-mirip om sama Honda Magna yang modelnya cruiser ya om, cruiser chopper atau bobber. Dia mirip sama Honda Magna, dia juga mirip sama Yamaha Virago, dia mirip sama bahkan brand-brand lainnya kayak Triumph yang modelnya gede tuh om, ada Triumph Thunderbird. Jadi memang bentuk ini secara secara masyarakat luas udah sepakat sama bentuk model kayak gini yang diaplikasi sama Benelli, jadi menurut gue cocok. Emang manis sih om dilihatnya, enak banget dilihatnya. Terus kan tadi pelek itu bisa jadi 1/5 harga, tapi secara kualitas mah nggak main-main ya, maksudnya. Ya, lu main di kena lubang pun gini, maksudnya bisa oke lah. So far aman om. Siap. Aman. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan karena dia menopang seluruh motor tuh om, velg depan belakang. Gitu. Nah, terus kan kalau kita lihat kan ini yang gua tahu lah pakai Springer gitu ya. Ini kan masing-masing nih beda gaya nih om. Gayanya itu ada apa aja sih sebenarnya om? Sebenarnya sih gaya tuh banyak banget om. Jadi mulai dari bobber awalnya secara garis besar ada bobber, ada chopper. Nah ke bawah tuh ada turunannya. Bob chop juga jadi satu. Ini terus mulai dari genre yang berkembang terus di Indonesia macam-macam sih. Bahkan terakhir kan ada gaya yang orang bilang sekarang lagi suka skinny chopper om. Ada skinny chopper, ada chopper kampung, ada chopper kompleks. Macam-macam. Kayak punya Pak Jokowi itu chopper kampung lah orang bilang. Itu memang Indonesia banget, gaya orang kita banget. Jadi bentuknya disesuaikan sama kakinya orang kita, bodinya orang kita dan lain-lain. Oke. Terus, nah kalau udah jadi gini nih. Kan banyak nih om, itu biasanya si yang datang ke lo nih motor itu akan dipakai harian kah atau mingguan kah atau dipakai touring, biasanya itu gimana sih kebanyakan om? Nah kalau di sini asiknya sih om ya, dia sebenarnya bisa untuk dipakai harian, tapi banyak juga secara data atau fakta ini adalah motor kedua. Jadi biasanya dia harian pakai Matic, yang kedua motor ini. Biasanya jadi pembagiannya seminggu 2 kali. Mungkin Senin, Selasa, Rabu naik Matic, Kamis, Jumat, Sabtu dia naik ini. Pas di weekend lah. Weekend. Ya pas malamnya bisa lanjut nongkrong tuh biasanya tuh. Langsung nongkrong bareng. Dia seneng pakai nih om, jadi banyak komunitasnya. Ada banyak komunitas? Cukup banyak. Secara induk ada namanya BOI, Benelli Owner Indonesia, ke bawahnya banyak lagi om. Ada yang doyan touring, ada yang doyan modifikasi, ada yang doyan ngopi, ada yang macam-macam lah om. Gitu. Seru deh, seru. Tapi kalau dari Om Acong sendiri nih, lo itu basicnya memang penyuka motor seperti ini lah nih ya, atau basicnya dari
dari Jepangan atau dari Italia juga tapi skuter misalkan. Dulu basicnya dari apa sih Om? Skuter Om. Basicnya memang kita dari hobi otomotif Om, dari mobil, motor mulai dari bebek tua dan lain-lain. Akhirnya kita coba bikin bengkel, pertama kali gue bengkel skuter Om. Pertama kali? Vespa, Lambretta, merek lain-lain kita bangun gitu ya. Terus lama-lama kita mau coba nge-restore motor-motor tua Om, CB200 inilah itulah sampai Harley tua. Tapi lama-lama juga gatel nih ngeliat, kok spakbor bener dipotong gitu Om. Oh iya. Iya kan? Ban dari segini begitu, lampu dari segini dikecilin, pindah ke sono sini. Kayaknya asik nih Om. Bisa apa? Bisa berkarya atau kreatif. Stang dari begini, bisa begini Om. Nah, kayaknya enak nih Om. Dan lagi setiap request itu yang asik kan ada perintah tuh Om. Oh iya. Itu. Kalau ada perintah kita semangat Om. Iya, kalau nggak ada perintah ya lemes lah. Agak malas Om. Iya setuju. Ya? Iya mau ke sono kan uranya. Iya. Terus. Nah jadi akhirnya kita makin semangat Om. Ditambah culture motor juga makin rame. Iya benar. Culture motor sekarang banyak banget nih. Bener. Oke. Kira-kira gitu Om Esa. Iya. Sekarang gue mau ngomongin harga Om. Kalau harga standarannya Benelli itu range-nya udah berapa sih Om? Nah ini dia Om hebatnya. Karena dia memang produk China. Terus juga dibikin memang konsepnya untuk motor yang hemat ya, nggak terlalu mahal. Bahkan dia dekat-dekat sama Jepangan yang 150 Om. Harga barunya Benelli, harga baru ya, itu range-nya antara 45 sampai 55. Baru, glass. Ada tipenya karbu sama injeksi tadi, beda-beda dikit lah Om. Nah untuk seluruh Indonesia juga antara segitu, 45 sampai 55. Karena untuk daerah yang jauh-jauh mungkin dia jadi di angka segitu 55. Tapi kalau Jakarta mungkin 50 lebih dikit. Nah dengan harga segitu itu tipis-tipis sama produk Jepang 150 kayak CBR apa tipis sama X-Max, N-Max gitu kan. Tipis-tipis tuh. Jadi akhirnya dia masuk di segmen yang orang sanggup untuk beli di mana ada pembiayaan yang juga mau support dia Om. Nyicil gitu, leasing. Jadi akhirnya seru. Nah, untuk mewujudkan keinginan dia tadi akan bentuk, kita masukin dia memang ada cost yang harus dikerjain kalau dari Primo Om. Gue bikin paket mulai dari medium range sampai bongkar total. Major change. Range-nya kalau misalnya boleh dibilang small medium itu di bawah 10. Medium 10 sampai 15 dan kalau yang full custom mulai dari 25 sampai 35. Kalau yang ini nih, tiga-tiga ini full custom ya? Apa enggak? Ya full custom Om. Khususnya kayak ini kan gue ganti fork, ganti ini, ganti velg, ganti apa. Nah, ini lebih dari 30-an sih Om. Kalau ini? Ya, karena bannya Sinko, velg Fat Daddy, Springer, chassis diedit, jok begini, pakai jok kulit, pesan dari Bandung, itu joknya aja harganya 2 jutaan. Mewah ya? Jadi 30 lebih, asik, gitu. Asik. Kalau yang dua ini nih? Kalau yang dua ini di 30-an Om, ini 30-an. Nah kalau yang ini sih masih medium nih Om, bentuknya medium change. Medium, ya? Ini jatuhnya sekitar dekat-dekat di 20-25 nih Om. Itu lucu-lucu asik ya? Ya. Punya lah. Nah, kami mau beli nih, siap-siap beli. Punya lah, jual Vespa kali Om. Jangan lah. Jangan Om, nambah aja Om. Iya nambah aja, nambah. Ya udah sih, gue udah dapat insight-nya kenapa Benelli itu jarang kita lihat di jalanan dengan model yang standar. Kenapa akhirnya di custom? Karena tadi Om Acong udah ngomong range harganya masuk. Terus komunitasnya juga kuat ya Om ya. Betul. Di mana-mana ada. Buat teman-teman kalau yang mau modif Benelli-nya, ngeberes-beresin Benelli-nya boleh banget kesini. Siap. Ke bengkel Om Acong. Gue punya channel promo dikit ya. Bu, silakan dong. Oke. Sikat. Kalau dari OG Friends. OG Friends gue ngomong. OG Friends mau lihat channel gue soal Benelli dan motor lain, tapi banyak Benelli sih sekarang. Di ini Om Esa, Primo 116 Garage. Lo bisa custom, lo bisa beli part, lo bisa ngobrol, dan di depan gue ada tempat kopi, jadi bisa ngopi juga. Wah asik ya. Iya bener tadi, masuk, ngopi-ngopi dulu, ngobrol-ngobrol, baru deh kita ngobrol-ngobrol. Jadi tempatnya enak banget lah. Bisa mancing juga Om, cuman mesen dulu tempatnya. Ya tuh, bawa Siap. mancingan kalau perlu. Aman lah pokoknya. Siap. Terpenuhi. Om Acong. Thank you. Om Acong. Sama-sama. Sukses terus OG Friend ya. Amin, sukses juga buat Om Acong. Siap. Siap. Dadah. Thank you.